Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita coba membuat video pengajaran sebagai ganti karena saat ini kita diminta untuk distance learning dengan menggunakan Simari. Jadi saya coba akan menjelaskan slide yang sudah saya berikan di Simari. Yang pertama yaitu untuk perkuliahan mekanika tanah pada tanggal 16 Maret dan tanggal 23 Maret. Baik, topik kita kali ini adalah pemadatan. Slide yang saya gunakan adalah slide dari dosen saya, Ibu Nur Endah Mukhtar dan Prof. Indra Surya dari ITS. Baik, sekarang kita mulai. Di sini saya akan coba menjelaskan via laptop saja. Dengan segala keterbatasan. Tadi saya sudah coba ke kampus untuk ngambil LCD, tapi ternyata Unlam Banjarmasin saat ini sedang di lockdown, sehingga akan saya jelaskan via laptop. Semoga bisa diterima. Oke. Pertama, materi kita hari ini adalah pemadatan tanah. Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah pemadatan tanah. Dalam hal ini kita bicara tentang praktikum pemadatan kompaksi dan alat-alat pemadatan lain. Yang materi ini sebagian sudah disampaikan oleh Pak Rusiansyah di pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang kita review kembali. Kegunaannya apa? Nah, dengan pemadatan diharapkan kita bisa meningkatkan gamma, kekuatan tanah. Kemudian kalau untuk clearing kita meningkatkan stabilitas dan terutama mengurangi pemampatan tanah atau konsolidasi. Jadi logikanya, dengan kita padatkan maka tanah bertambah padat, permukaan turun, sehingga gamanya naik, angka porinya akan turun, dan angka pori turun sehingga mengharapkan konsolidasi yang terjadi nantinya akan berkurang. Oke. Nah, perlu diingat di sini, pemadatan sangat tergantung pada kadar air yang ada di tanah. Kalau kebanyakan air, tanahnya jadi lembek, tapi kalau terlalu kering, tanahnya keras, jadi agak sulit dipadatkan. Nah, sehingga di sini kepadatan tanah meningkat dengan meningkatnya kadar air sampai nanti ada optimum, yaitu air berfungsi sebagai pelumas. Tapi jika berlebihan, kemampatan menurun. Nah, yang kita perlukan di sini adalah kita perlu mencari berapa kadar air optimumnya. Nah, tesnya sendiri ada standar proctor test dan ada modified. Ini adalah alat-alatnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini molnya. Ini alat pemadat proctornya. Nah, ada yang standar dan ada yang modified. Bedanya adalah tinggi jatuhnya dan ukuran mol di situ. Molnya sendiri terdiri dari dua, ada bagian atas tutupnya dan bagian bawah. Ini adalah bentuk dalamnya alat kompaksinya. Oke. Standar tinggi jatuhnya adalah 30,5 cm. Sedangkan yang modified tinggi jatuhnya adalah 45,7. Oke, selanjutnya. Nah. Pelaksanaannya berdasarkan ASTO dan ASTM, ini adalah volume dan lain-lain. Nah, ini adalah kepannya. Jadi pertama, pada umumnya kalau praktikum itu tanah kita bagi menjadi sekitar 5 bagian. 5 bagian, kemudian tiap bagian kita beri kadar air yang berbeda-beda. Setelah itu kita tes, kita kompaksi, kemudian kita tes kadar airnya. Dimana di sini 5 kadar air yang berbeda itu akan kita plot di bawah di sumbu X. Dan gamma yang diperoleh di sumbu Y, sehingga akan terbentuk grafik seperti ini, dan diharapkan ada bentuk optimumnya. Kalau ternyata masih naik, maka artinya kita perlu nambah kadar air terus sampai kita ketemu ada puncak optimumnya di sini. Nah, bagaimana menentukannya? Biasanya kita ambil kadar air awal, kemudian kita ambil dua range di depan, 2 range di belakang. Jadi itu yang perlu dicek dulu kadar air awalnya. Sebelumnya. Nah, setelah itu ambil garis lurus dari atas ini. Ini adalah MDD, maximum dry density, gamma clearing maksimum, dan ini adalah optimum moisture content-nya di sini. Kadar air optimum. Jadi kalau kita ingin memadatkan tanah di lapangan yang baik, maka kadar airnya harus sesuai dengan kadar air optimum ini yang kita campurkan. Kalau kadar air yang asal sudah mendekati, kita tinggal tambahkan air supaya mencapai kadar air optimum. Tapi kalau kadar air asalnya lebih besar dari kadar air optimum, harus dikurangi. Cara RV, oke. Nah, ini selanjutnya kita bicara pemadatan tanah di lapangan. Oke. Alat-alat yang biasa digunakan di lapangan ada smooth wheel roller, atau kalau
orang Banjarmasin biasa bilang STUM, ada rubber tire roller, ada sheet put roller, ada dynamic compaction, ada vibratory roller. Sedangkan untuk spesifikasinya ada yang menggunakan end product specification dan ada method specification. Oke. Nah, yang pertama adalah smooth wheel roller. Ini digunakan untuk apa? Nah, smooth wheel roller ini digunakan untuk tanah-tanah berbutir kasar. Ini penting. Kalau kalian nanti salah milih alat, misalnya smooth wheel roller kalian gunakan di lempung, itu nggak ada hasilnya. Nah, jadi nggak berguna, jadi harus pas. Ini digunakan untuk tanah berbutir kasar, biasanya batu pecah dan lain-lain. Nah, untuk dia bisa bergerak maksimum, maka getarannya harus dinyalakan. Di sini ada penggetarnya. Nah, itu harus dipastikan penggetarnya sudah aktif dulu, baru digilas. Selanjutnya ada rubber tire roller dan sheet put roller. Rubber tire roller ini kurang lebih untuk tanah-tanah merah. Sheet put roller ini adalah untuk tanah lempung. Nah, dibilang sheet put roller karena di kakinya itu ada kayak tonjolan-tonjolan yang mirip kaki domba, sehingga dibilang sheet put roller. Nah, ini untuk tanah lempung. Yang tadi ada tanah berbutir kasar, dan ini untuk tanah granular. Nah, untuk tanah pasir ini agak sulit. Jadi tanah pasir kalau kita padatkan dengan cara biasa agak sulit, sehingga harus biasanya digunakan vibro compaction atau dynamic compaction. Vibro compaction ini dimana dia terus digetar, sedangkan vibro compaction adalah dibebani sampai dia jatuh. Sedangkan untuk pedestrian atau untuk daerah-daerah yang kecil, kita biasa gunakan yang ini, ada vibratory rammer, ada vibroped atau pedestrian roller. Semuanya sama untuk pemadatan juga. Nah, itu tadi untuk alatnya. Sekarang spesifikasinya bagaimana? Apa itu spesifikasi? Jadi di pekerjaan biasanya ada spek katanya. Kalau kita bilang spek itu ya peraturan yang menunjukkan untuk yang mengatur bagaimana hasil kita dinilai. Pertama, end product specification. Kalau kita memadatkan dengan end product specification, maka yang dicek adalah kepadatan relatif di akhir. Nah, di mana relative density adalah gamma D lapangan dibagi gamma D maksimum laboratorium kali 100%. Dengan density relatifnya adalah gamma D lapangan min gamma D min dibagi gamma D max min gamma D min dikali gamma D max pun gamma D lapangan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada gamma D lapangan, ada gamma D max, ada gamma D max lab, ada gamma D max, ada gamma D min, ada gamma D lapangan. Nah, gamma D lapangan ini adalah gamma hasil gamma di lapangan setelah dipadatkan. Gamma D max lab adalah MDD, maximum dry density, hasil dari percobaan kompaksi. Gamma D min adalah tanah yang sama, berapa dia maksimumnya, berapa dia kepadatan minimum. Jadi contohnya misalnya kita ambil satu sampel tanah itu kemudian kita bawa ke lapangan, dipadatkan, itu jadi gamma D lapangan. Kemudian sampel tanah tadi di tempat yang sama kita ambil lagi, kita uji kompaksi, dapat MDD, itu gamma D max. Kemudian sampel di tempat yang sama itu kita cangkul sampai dia lepas, itu gamma D min. Kemudian juga kita bataskan sampai maksimum, itu gamma D max. Nah, yang lebih gampang adalah method specification. Jadi tidak dinilai hasilnya, tapi yang dinilai adalah metode pekerjaan. Yang ditentukan adalah tipe dan alat berat, jumlah lintasan, dan ketebalan lapisan tanah. Selama yang tiga ini sudah memenuhi, meskipun hasil kasarnya, meskipun kepadatannya tidak memenuhi target, nggak masalah, tetap dibayar. Karena yang ditentukan adalah tipe dan berat alat pemadatnya. Nah, untuk mentes di lapangan, ada beberapa yang digunakan, bisa menggunakan sand cone, bisa rubber balloon, dan locklear densimeter. Yang kita miliki di lab biasanya adalah sand cone. Nah, sand cone menghitung dengan membandingkan berat pasir Ottawa dengan berat tanah yang ada. Nah, nanti kalian akan praktikum ini di praktikum bahan konstruksi jalan. Ini alatnya. Nah, jadi tanahnya digali, timbang, kemudian taruh konnya, diisi pasir, timbang lagi berapa perbandingannya. Itu. Rubber balloon, bedanya adalah kalau tadi pakai pasir, ini pakai balon untuk melihat volume yang hilang. Dan nuclear density, tinggal ditaruh di atas tanah, yang diukur adalah berat gamma basa persatuan volume dan berat kadar airnya. Nah, ini rubber balloon dan ini nuclear density-nya. Nah, faktor-faktornya apa? Yang pengaruhnya bisa jenis tanah, distribusi koron butir, kadar air, energinya, tebal lapisan, intensitas, dan luas daerah. Jenis tanahnya, kalau banyak lempung agak sulit dipadatkan. Distribusi ukuran butirnya, kalau dia ingat pertemuan kita waktu
analisa saring. Kalau dia gap graded atau uniform graded, maka dia juga akan agak sulit di lapangan. Yang paling bagus adalah kita modifikasi dulu supaya dia jadi well graded, baru kita padatkan. Kadar air juga, kalau terlalu jauh dari OMC maka nggak bisa. Energinya harus besar. Tebal lapisan yang dipadatkan. Semakin tipis tiap lapisan, maka biasanya hasilnya semakin bagus. Lebih bagus kalian memadatkan tiap 30 cm daripada kalian padatkan langsung 1 meter. Intensitas juga semakin banyak intensitas semakin bagus, dan luas daerahnya biasanya tambah luas itu agak kurang teliti, jadi agak sulit di situ. Nah, pemadatan spesial yang kadang-kadang diperlukan bisa diamond compaction, bisa fiber protection, blasting pun bisa. Nah, sedang tanah berputar halus bisa preloading dengan PVD atau dewatering. Oke. Sekian untuk materi pemadatan tanah. Selanjutnya kita ketemu lagi di materi permeabilitas. Terima kasih.